بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu alladhi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati al-'aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan, dicurahkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 22 bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah, yang artinya kurang lebih satu pekan ke depan ya, kita akan memasuki bulan Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah, bulan puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Dan kita doakan semoga jamaah haji dari negeri kita dan juga dari negeri-negeri yang lainnya, kaum muslimin, dapat menaikkan ibadah haji dengan baik ya, aman, selamat, sentosa, sejahtera, kemudian kembali dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kita yang belum berangkat haji, ibadah haji mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita dapat menaikkan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan memang ada keutamaan tersendiri di 10 pertama bulan Zulhijjah itu ya, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga yang lainnya, Imam Ahmad, Tirmidzi dan sebagainya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun." Wa fi riwayah afdalu wa azam ilallahi min hadhihi al-ayyam. Yani ashrul awail min Zulhijjah. Qila wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam.
tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh dikerjakan di dalamnya yang lebih baik, lebih utama, lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Lalu ada sebagian sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Beliau menyatakan begitu pula dengan jihad fisabilillah. Artinya keutamaan jihad fisabilillah itu tidak dapat melampaui amal-amal yang dikerjakan di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun juga dengan semuanya itu. Artinya dia mati syahid, ya, gugur di medan jihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan keutamaan sebagai orang yang mati syahid atau syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu salah satu keutamaan terbesar dari orang yang mati syahid di jalan Allah adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah begitu keutamaannya, masuk surga tanpa hisab tanpa azab, dan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Nah, semuanya itu setara dengan amal-amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah puncaknya pelaksanaan semua rukun-rukun Islam. Ya, syahadatnya, lalu sholatnya, lalu sedekahnya, zakatnya, lalu puasanya, lalu juga ibadah hajinya yang tidak ada. Ya, pelaksanaan semua rukun-rukun Islam secara lengkap, secara sempurna di hari-hari yang lain kecuali 10 pertama bulan Dzulhijjah itu. Ya. Dan amal-amal saleh semuanya dilipat gandakan insya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tauhid kepada Allah itu diwakilkan dengan talbiyah yang selalu diucapkan oleh jemaah haji mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9 puncaknya wukuf ya di Arafah, lalu kemudian Yaumul Nahar tanggal 10, dan hari penyembelihan Yaumut Tasyrik ya tanggal 11, 12 dan 13. Selalu kalimat Allah itu atau kalimat tauhid itu didengungkan, dilafadzkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Samping itu juga zikir yang paling utama ketika wukuf di Arafah adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini zikir yang utama yang dibaca ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya. Lalu kemudian kita pun sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah. Ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, kita berpuasa. Ya, kita berpuasa, puasa Arafah. Ya, yang disebutkan dalam hadis Abu Qatadah itu Nabi SAW mengatakan ini atasibu Allah an yukaffir sanatil madhi wa sanatil qadimah. Ya, dia menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Karenanya ya memperbanyak kita amal-amal soleh, ya, tasbih, takbir, tahmid, ya, tahlil, ya, zikirnya, kemudian terlebih lagi juga infak dan sedekahnya misalnya, ya, infak dan sedekah di hari Arafah. Jadi kalau ada masjid, musola, langgar, ya, pesantren menyelenggarakan kegiatan puasa Arafah, itu kita berlomba-lomba untuk ikut serta di dalamnya. Baik kita yang berpuasa atau juga kita bersedekah, ya, untuk memberikan berbuka bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah. Nah, kita ajak istri, anak-anak kita semua, ya, teman, tetangga, sahabat, orang-orang yang kita kasih untuk berpuasa di hari Arafah. Karena dia menghapuskan dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ya, ya, kemudian berkurban, ya, berkurban. Dan sunnah-sunnah kurban juga harus kita perhatikan. Ya, idza dakhala hilal syahr Dzulhijjah wa ardaha dukum an-nidahi fal yumsik yadahu min sya'rihi wa asfarihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika telah memasuki hilal bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka dia menahan tangannya untuk tidak mengambil rambutnya dan juga kukunya. Artinya salah satu sunnah bagi orang yang hendak berkurban, ya, tidak boleh mencukur lagi rambutnya, cabut bulu ketiaknya dan lain sebagainya, dan juga memotong kukunya. Dari sejak awal Dzulhijjah sebagai penyempurna
sebagai penyempurna dari ibadah kurbannya. Meskipun itu tidak menggugurkan kurbannya, ya, juga tidak merusak daripada kurbannya, tidak, tapi sebagai penyempurna dari amaliyahnya yang berkurban untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seakan-akan dirinya, jiwa dan raganya itu diwakilkan dengan hewan kurban itu, ya, dan dia ingin semuanya ya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hadza minka walaka fataqabbal anni wa an ahli baiti. Ya, inilah kurbanku, ya, terimalah dia atas namaku, diriku dan semua anggota keluargaku. Ya, insyaallah taala nanti akan kita perdalam juga ya untuk fikih ibadah kurban. Ya, fikih ibadah kurban. Dan buat para jamaah yang setiap tahun sudah berkurban, alhamdulillah, dan yang belum, ya hendaknya bisa tahun ini untuk berkurban. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Ya, setiap umat itu punya nusuknya, punya ibadah kurbannya. Ya, sejak zaman Nabi Adam ibadah kurban itu, ya, sampai hari kiamat kelak. Dan kita disempurnakan ibadah kurban kita oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, paling tidak demikian penjelasan singkat, mukadimah singkat kita ya untuk memotivasi saya dan juga kita semua mengagungkan, memuliakan, menghormati dan juga terlebih lagi memakmurkan hari-hari yang agung lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita berharap ya, Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, yang menerima amal-amal ibadah kita, ya, kemudian berikan keberkahan-keberkahan dari kebaikan umur kita, ya, harta kita, keluarga kita, ya, sehingga kita datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab At-Tamhid li Syarh Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Muhammad Ibn Ali Syekh hafizallahu taala. Sampai pada bab tentang ma ja'a fil luqa wa tamaim, penjelasan seputar ruqyah, dan jimat-jimat. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ya. Ruqyah kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahannya bisa terjemahkan dengan jampi, ya, jampi-jampi atau doa-doa yang dibaca. Ya. Doa-doa yang dibaca untuk penyakit-penyakit, baik penyakit fisik atau juga psikis sebenarnya, ya. Jampi-jampi itu. Di judul ini ya tidak disebutkan hukumnya, tetapi penjelasannya lebih rinci. Artinya apa? Ada jampi-jampi, ada doa-doa yang dibaca, ruqyah yang dibaca itu yang dibenarkan oleh syariat, sehingga dengan istilah ruqyah syar'iyyah begitu. Ruqyah syar'iyyah sesuai dengan petunjuk syariat, dibenarkan oleh syariat, dan bahkan bukan alternatif sebenarnya, bukan pengobatan alternatif itu, tapi justru pengobatan utama dalam agama kita. Ya. Pengobatan yang utama, yang pertama dilakukan gitu. Ya, itu sebenarnya ruqyah syar'iyyah. Nah, ada ruqyah yang ghair syar'iyyah sampai pada ruqyah bid'ayyah, syirkiyah begitu ya, mamnu'ah, dan itu dilarang dalam agama kita. Sehingga apa dan bagaimana ruqyah itu dibenarkan oleh syariat, ya, sesuai dengan tuntunan syariat, dibenarkan oleh syariat agama kita, dan mana yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan, bahkan bisa mengarah kepada perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, sehingga apa tadi? Ya, perlu didudukkan. Seperti misalnya di hadis Nabi yang pernah kita bahas di awal tentang 70.000 golongan atau umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di mana mereka memiliki empat karakter, 4 kriteria, kan gitu. Ya, siapa ya mereka itu, atau apa 4 karakter dan kriteria dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, alladzina la yastarqun, la yatatayyarun, la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun.
Ya. Lalu Ukasha bin Mihsan kan berdiri kemudian meminta didoakan oleh Nabi SAW agar beliau termasuk golongan yang 70.000 itu tanpa hisab dan tanpa azab itu. Kemudian kata Nabi, "Iya, kamu termasuk golongan mereka." Ya. Lalu ada lagi orang kedua juga minta didoakan, kata Nabi, "Ya, kamu sudah didahului oleh Ukasha." Nah, itu hadisnya, hadis Ukasha ibn Mihsan. Di 4 itu, ya, yang pertama adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah. Bukan meruqyah, tapi minta diruqyah. Berarti di situ nanti akan ada pembahasan bagaimana hukum meruqyah dan hukum minta diruqyah, kan begitu. Ya. Kemudian tidak tatayyur, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu pengundian lah, ya, pengundian nasib baik, nasib buruk, nasib mujur atau nasib sial, gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan beberapa fenomena yang ada di sekitarnya. Ya, kalau orang-orang jahiliyah dahulu mereka melakukan itu dengan melepaskan seekor burung sehingga disebut dengan tatayyur, gitu. Ya. Keberuntungannya, kesialannya, ya, kebaikannya, kejelekannya, begitu kan, ditentukan oleh burung misalnya. Nah, sekarang ini berkembang, ya, tidak dengan burung saja, dengan berbagai fenomena yang ada di sekitarnya, ya, sekitar masyarakat kita. Seperti misalnya, ya, dengan seekor kucing misalnya, ya, kalau dia keluar rumah lalu menginjak kucing misalnya begitu. Ya, ini tanda apa katanya gitu kan? Ini ada tanda apa ini? Tanda buruk apa misalnya begitu. Ya. Kemudian dengan bilangan-bilangan angka tertentu. Ada angka 4, ada angka 13. Kemudian dengan hari Rabu misalnya, dengan bulan Safar misalnya. Ya, dan perhitungan ya yang dikenal di masyarakat kita. Ya. Adanya hitung-hitungan, ya, nasib baik, nasib buruk begitu kan. Keberuntungan, kesialan dan sebagainya, itu tatayyur, ya. Kebaikan dan keburukan digantungkan kepada fenomena alam yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian, ya, yang ketiganya la yaktawun, mereka tidak berobat atau melakukan metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang disulutkan di tubuhnya. Ya, jadi ada sebatang besi, ya, dengan berbagai bentuk misalnya, kemudian besi itu dipanaskan, ya, dibakar, ya, di atas tungku gitu, dibakarkan, kemudian ditempelkan, ya, di anggota badannya yang sakit, ya, untuk mengumpulkan darah di situ, kemudian dikeluarkan. Ada di kepala, ada di tangan, ada yang di kaki misalnya begitu, ya. Itu semua, ya, perbuatan itu termasuk dalam bagian pada idza'un nafs, yang menyakiti diri sendiri, sehingga tidak dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali memang tidak ada jalan yang lain kecuali dengan demikian. Ya. Berbeda dengan hijamah, dengan bekam. Ya. Itu bagian daripada metode bekam sebenarnya, ya, menggunakan besi tadi, karena intinya adalah untuk mengeluarkan darah. Karena kalau antum tempelkan besi di salah satu anggota badan itu, maka semua darah akan terpusat di titik itu. Ya, sehingga dia mudah untuk dikeluarkan gitu maksudnya. Darah itu semua terpusat di titik yang dipanaskan tadi, ya, oleh batang besi tadi, kemudian dikeluarkan. Itu metode bagian daripada metode pengeluaran darah kotor, kata begitu kan. Yang dibenarkan hijamah, berbekam. Ya, berbekam, ya, baik dengan metode tradisional atau juga dengan bekam yang lebih modern. Atau ada fasdu misalnya, kita dikenal dengan istilah fasdu misalnya, ya. Itu lebih lebih besar lagi kandungan atau darah yang bisa dikeluarkan dengan metode fasdu, ya. Tidak melakukan atau tidak minta untuk ruqyah, tidak melakukan tatayyur, kemudian tidak berobat dengan besi panas, dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Nah, kita kembali ke masalah ruqyah. Masalah ruqyah. Ruqyah syar'iyyah itu ruqyah yang dibenarkan oleh syariat. Dibenarkan oleh syariat, bahkan ditunjukkan oleh syariat, bahkan dianjurkan oleh syariat.
sesuai dengan tuntunan syariat agama kita. Apa? Ada 3 kriterianya. Syaratnya 3. Yang pertama, dia menggunakan bacaan-bacaan ya ataupun doa-doa yang ma'thurat dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa-doa, bacaan-bacaan ya yang ma'thurat. Ma'thurat itu adalah ternukilkan melalui athar. Ternukil ya kepada kita melalui periwayatan-periwayatan yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bertawassul dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, misalnya dengan bacaan-bacaan doa tadi. Yang pertama, ini yang pokok dan utama. Ya. Seperti misalnya dengan surat Al-Fatihah. Kenapa ruqyah dengan surat Al-Fatihah? Karena memang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meruqyah dengan baca surat Al-Fatihah. Suatu ketika ada sekelompok dari sahabat melakukan perjalanan. Tiba di satu kaum. Ya. Lalu salah satu utusan dari kaum itu menyebutkan datang pada sahabat tadi, ya, kalau saya tidak salah Ja'far bin Abi Thalib, bahwasanya pemimpin kaumnya sedang sakit, ya, panas tinggi disebabkan ini dan itu. Ya. Nah, ada nggak di antara sahabat itu, di antara kalian yang bisa mengobatinya? Nah, kemudian oleh salah seorang sahabat tadi, kalau saya tidak khilaf tadi Ja'far bin Abdul Muttalib tadi, mengambil air 1 gelas lalu dibacakan surat Al-Fatihah. Jelas dibacakan surat Al-Fatihah. Artinya sahabat-sahabat yang lain di sekitarnya mendengar bacaan itu. Bacakan Al-Fatihah. Kemudian katanya minumkan. Ini diminum. Ya. Diminumkan dan sembuh. Turun panasnya dan sembuh. Nah, setelah sembuh dibeli hadiah. Ya, beberapa ekor kambing dibeli hadiah. Diceritakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah tadi ya bisa menyembuhkan?" Ya, kan dijawab, salah satu nama dari Fatihah adalah Asy-Syafiyah, obat penyembuh gitu. Lalu Nabi membenarkannya. Apa kata Nabi? Jika meminta lagi, maka lakukanlah seperti itu. Dan beliau berkelakar ya untuk juga mendapatkan bagian daripada hadiah kambing yang diberikan tadi. Artinya perbuatan itu dibolehkan. Dan itu menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah ini adalah ayat surat yang bisa dibaca untuk meruqyah, begitu maksudnya. Ya, Al-Fatihah. Kemudian yang lainnya kita mendapatkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Jibril dan Mikail. Ya. Di mana Jibril dan Mikail turun membawa surat Al-Mu'awwidzatain. Yaitu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Kasusnya adalah ketika Nabi terhalusinasi sesudah terkena sihir oleh salah seorang dari kaum Yahudi, ya, Labid al-Asam al-Yahudi, ya, terkena sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berhalusinasi mendatangi istrinya padahal tidak. Apa yang dilakukan oleh Yahudi tadi? Mengambil beberapa helai rambut sisa sisiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyisir rambutnya itu, ya, kemudian ada beberapa helai rambut yang jatuh kemudian diambil, lalu dibuat beberapa buhul, ikatan-ikatan, ya, sebagian menyebut ada 3, sebagian ada 5, lalu ya dijampi-jampi oleh mereka dan dilemparkan ke sumur, di mana Nabi sering menggunakan air dari sumur tadi untuk mandi, untuk berwudu dan lain sebagainya. Nah, terkenalah pengaruh negatif sihir tadi kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ya seakan-akan beliau mendatangi sihir padahal tidak. Nah, disitulah turun Jibril dan Mikail, ya, berdua turun lalu memberitahukan bahwa telah terjadi begini pada dirimu. Lalu Allah menurunkan pada beliau yaitu 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka dibacakanlah 2 surat tadi oleh Jibril alaihissalam dan hilang pengaruh negatif tadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Ahlussunnah mengatakan berarti apa tadi?
Sihir itu nyata pengaruhnya, ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kenal dengan istilah ada sihir, ada tenung, ada santet, ada pelet, ada segala macam yang seperti itu, ya. Pengaruh-pengaruh negatif yang timbul dari energi-energi buruk tadi ya, gelap ya, dari jin, setan dan sebagainya, itu dengan izin Allah betul-betul terjadi, asarnya ada kepada diri seorang hamba. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian para ulama mengatakan ya untuk ta'adub kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terjaga dan terbebas dari perbuatan itu, gitu. Ya. Itu artinya bukan pengaruh sihirnya sebenarnya katanya. Ya ada ya boleh dibilang anggapan saja yang tidak sampai pada pengaruh negatif dari sihir. Sebagian ulama ada menyangka seperti itu, tapi jumhur secara zahirnya iya, karena Jibril ya menerangkan perbuatan ini dilakukan oleh salah satu dari dukunnya kaum Yahudi tadi. Kesimpulannya adalah bahwa dua surat itu dapat dibaca untuk meruqyah, gitu kan? Untuk meruqyah, untuk mengobati, untuk menghilangkan pengaruh negatif tadi. Ya, dua surat itu. Lalu kemudian juga dengan ayat kursi. Lalu kemudian dengan dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Semua nas-nas itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat itu dapat dibaca ya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif ya yang timbul, yang muncul. Ya. Dan metodenya tadi saya sampaikan ya dengan air tadi. Ya. Nah, ini biasanya ya untuk lebih menyempurnakan caranya dan tekniknya ya. Kita dalam keadaan bersuci, artinya berwudu begitu ya. Tidak sedang dalam keadaan junub misalnya. Ya kita dalam keadaan suci, kita sedang berwudu. Baik diawali dengan sholat 2 rakaatnya atau tidak diawali dengan sholat 2 rakaatnya, tidak apa-apa. Ya. Artinya adab saja untuk menyempurnakan saja. Baik kalau misalnya dikatakan diawali dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ya. Baru setelah itu ya mengambil air mineral, taruh dalam gelas atau di botol seperti nggak apa-apa, dibuka, ya. Kemudian dia dekatkan di bibirnya, depan bibirnya. Didekatkan seperti ini. Supaya hawa yang kita baca dari ayat-ayat Allah tadi dan juga doa-doa tadi, ya, ini masuk ke dalam air tadi. Yang antum penelitiannya siapa? Profesor dari Jepang itu. Ya, yang meneliti tentang molekul air yang menjadi lebih bagus ketika dibacakan doa-doa tadi. Profesor siapa? Ya. Belakangnya Moto siapa? Tajina Moto siapa namanya? Coba antum cari itu. Ya, ya pokoknya iyalah, insyaallah ya, populer namanya. Memang kita nggak menghafal, nggak populer buat kita. Itu dibacakan. Dia baca Al-Fatihah. Ya. Dengan jelas, nggak ngedumel. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan jelas, enggak ngedumel. Anda bisa baca sekali, 3 kali, 5 kali, ya, diulang-ulang bacaannya tuh. Ya. Kemudian tadi 2 ya al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas. Bagaimana dengan al-ikhlas? Nah, sebagian ulama menambahkan dengan al-ikhlas katanya supaya 3 itu ya jadi satu kesatuan, al-ikhlasnya, al-falaknya, kemudian an-nasnya. Sekali, 3 kali, 5 kali dibaca. Lalu kemudian ayat kursi. Kemudian 2 terakhir dari Al-Baqarah. Lalu doa-doa yang lain dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebagian daripada zikir-zikir petang, pagi dan petang kita. A'udzubikalimatil tammat min syarri ma khalaq misalnya. Bismillahirrahmanirrahim la yadullu masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allahumma rabban nas azhabil ba'sa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan sebagian doa-doa yang lainnya. Nah, setelah itu udah selesai, bisa diminumkan. Bisa diminumkan. Kalau misalnya sakit pada fisik bisa dibalurkan. Yang sakit misalnya,
di tangan, kaki, kepala, bisa dibalurkan. Bisa dipakai juga untuk mandi. Campurkan di air yang untuk mandi, kemudian dipakai untuk bermandi. Begitu. Dan itu terus sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Ya. Nabi SAW pernah juga meruqyah siapa? Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq. Ya, yang sakit mata itu. Dalam perang Khandaq. Kemudian Nabi meludah. Ya, diludahi bahasanya. Ya. Mata Ali bin Abi Thalib itu ruqyah, bagian pada ruqyah. Begitu pula Rasulullah meruqyah Abu Bakar Siddiq ketika hijrah itu, Gua Hira, kemudian kakinya tersengat oleh serangga atau juga kalajengking, diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah itu dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya. Ya tadi dengan menggunakan ayat-ayat yang ma'tsurah. Kemudian tadi yang kedua dengan bahasa yang jelas. Sebagian ulama menyebut dengan bahasa Arab. Karena begitulah doa tadi dibacakan. Meskipun yang lain mengatakan kalau tidak hafal bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia silakan, tidak apa-apa. Atau bahasa yang lainnya silakan. Selama bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas. Agar apa? Agar tidak ada kerancuan. Dia bertawasul dengan siapa dalam doanya tadi. Tidak menyebut nama-nama jin, tidak menyebut nama-nama setan, tidak menyebut nama-nama siapa itu ya. Penunggu-penunggu tadi yang tidak jelas. Perapalan daripada jampi-jampi tadi ya harus jelas, gamblang, dan tidak ada mengandung unsur-unsur yang tadi disebutkan. Yang ketiga yang lebih penting lagi adalah bahwa yang menyembuhkan semuanya itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan ayat itu yang menyembuhkan, bukan doa itu yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Artinya apa? Doa-doa tadilah kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah untuk menyembuhkannya begitu. Apa yang dibaca oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam surah Asy-Syu'ara itu? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi penyembuh itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada keyakinan bahwasanya penyembuh itu adalah Allah. Ini adalah wasilah yang dibenarkan oleh syariat dan dijalankan oleh syariat. Gitu. 3 kriteria dan syaratnya. Nah, selebihnya tidak dibolehkan. Doa-doa yang tidak jelas, penyebutan-penyebutan yang tidak jelas, nama-nama yang tidak jelas bukan dari bagian daripada nama Asmaul Husna misalnya untuk Allah, ya. Kemudian lafaz-lafaz yang tidak ada maknanya, yang kita nggak paham maknanya seperti apa misalnya. Nah, ini bisa mengarah kepada jampi-jampi yang justru ya bisa terjerumus ke dalam kebid'ahan dan kesyirikan sehingga dia dilarang. Ya. Apalagi kita tidak tahu itu siapa yang merapal itu jampi tadi, ya. Kalau istilahnya Islam merah itu kan apa namanya? Uskun. Ustadz dukun. Gitu ya. Ustadz pada akhirnya dia didukun ya, panggilannya uskun katanya itu ya. Ustadz panggilannya dukun. Enggak. Jadi ruqyah siapa yang bisa? Kita semua bisa melakukan. Untuk diri sendiri, atau untuk diri sendiri. Untuk istri kita, untuk anak-anak kita, terutama anak-anak. Antum yang punya bayi, yang 2 tahun ke bawah, misalnya bayi tadi, itu sering tuh terkena penyakit ain. Penyakit ain. Nah, ini nanti juga akan disebutkan. Karena ruqyah itu untuk apa? Untuk mengobati penyakit ain. Apa ain itu? Ya, ain itu kalau terjemahnya adalah mata. Jadi pengaruh negatif dari mata yang hasad, yang jahat, yang jelek. Bertemu pandangan itu ya dengan si anak. Di dalam dalilnya nanti akan kita bahas, tidak hanya kepada anak kecil, tapi juga kepada binatang ternak, kepada hewan tunggangan, gitu. Ya, kepada hewan tunggangan. Binatang, kita punya binatang ternak ya, kambing, sapi, onta dan lain sebagainya itu ya. Itu kalau ada apa namanya? Ain tadi kena penyakit ain itu bisa sakit semua itu. Hewan-hewan ternak itu bisa sakit. Atau binatang tunggangan kayak kuda misalnya, onta dan sebagainya. Itu juga akan mengalami hal yang serupa. Nah, itu penyakit ain namanya. Nah, biasanya memang dengan cara ruqyah seperti ini, ain tadi bisa disembuhkan. Ya, bisa dihilangkan. Begitu. Terutama anak-anak kecil itu. Karenanya Pak, kalau kita masih punya anak kecil ya,
pagi atau sore kita gendong, kita ajak bercengkrama, keluar rumah, ya, ketemu sama tetangga, sama teman-temannya dan segala macam itu. Ya, atau istri kita misalnya, ya, bawa anak kita itu ya ke tetangga, ke temannya dan sebagainya, itu selalu didoakan. Mendoakan terlebih dahulu sebelum keluar. Pegang ubun-ubunnya didoakan. Allahumma inni u'idzuhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuha bika wa dzurriyyatahu wa dzurriyyataha min kulli syaitanin wa ainin lamah. Perlindungan pada Allah Taala agar anak kita tidak diganggu oleh syaitan atau juga oleh ain tadi yang jelek, yang laknat, ya, yang buruk. Dan buat kita kalau melihat itu semua tuh anak-anak yang lucu, yang mengemaskan segala macam itu, ya, kadang-kadang muncul tanda kutip ya sedikit rasa iri karena anak kita tidak seperti itu dan sebagainya. Banyak-banyaklah kita mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Itu untuk menghindari ain, ya, dari pandangan-pandangan yang jelek, yang buruk. Nah, semuanya itu kalau ketahuan siapa yang memiliki pandangan buruk terhadap anak kita dan sebagainya, kendaraan-kendaraan tadi, hewan-hewan tadi, kita minta dia untuk berwudu. Dan nanti air wudunya itu ditampung, air bekas wudu ditampung. Itu dimandikan ke anak kita. Dimandikan. Air wudu tadi, bekas air wudu tadi dibalurkan untuk menghilangkan pengaruh negatifnya atau ke kendaraan tadi segala macamnya. Hewan-hewan ternak tadi. Kalau tahu, ya, kalau tahu kan nanti berarti ente duga dong karena ini penyebab demam misalnya gitu kan. Akhirnya nggak tahu. Nah, tadi ruqyah dengan meruqyah. Nah, sehingga bab ini menjelaskan itulah dua jenis ruqyah, yang secara syar'i yang tadi dibenarkan dibolehkan sesuai dengan syariat dan yang tidak dibolehkan sesuai dengan syariat. Tamaim atau jimat sudah kita bahas pada pekan sebelumnya tentang jimat-jimat. Dalam bab ini ada yang namanya tiwalah. Tiwalah itu pengasihan, kalau bahasa kita yang populer itu pelet. Untuk apa? Untuk mendekatkan hubungan kecintaan katanya antara laki-laki dan perempuan. Itu ada tuh bacaannya tuh. Mau ajarin nggak bacaannya kalau buat melet? Ya, kalau orang Jawa melet kan begini. Orang Jawa tuh melet, nah gitu melet lidahnya. Bukan, ini ada bacaannya, gitu. Ya. Apa melet itu? Wa alqa ilaihi mahabbatan minni. Nah, itu dibaca itu. Bacaannya tuh, bacaan peletnya tuh. Jadi lemparkan kecintaan itu, ya, dariku kepadanya. Panah cinta, mahabbah, wa alqa ilaihi mahabbatan minni. Ya. Itu dibaca. Buat melet katanya. Pakai apa tadi melet tadi itu? Ya, ada yang pakai asap rokok, ada yang pakai apa lagi? Ya, ngambil celana dalamnya atau pakaian dalamnya segala macam itu kan. Ya, ada penyakit tuh. Ya, dia nyuri kutang, nyuri apa gitu kan. Kadang-kadang buat kayak gitu. Ya, tetangga misalnya segala macam itu hati-hati, ya. Yang jomblo-jomblo yang belum punya istri misalnya, ya, main-main kayak gitu atau ya itu sama itu nanti tuh. Baik untuk mendekatkan kecintaan pasangan suami istri atau justru memisahkan suami istri. Ya, memisahkan. Berantem, nggak ada ujungnya berantem, ya. Urusan nasi goreng aja bisa berantem katanya. Ya, urusan nasi goreng. Mau nasi goreng apa mie goreng gitu. Ya. Nasi goreng jadi berantem, urusan mie goreng apa nasi goreng jadi berantem katanya kan. Ya. Nah, ini kok apa urusan sepele kok bisa jadi bertengkar suami istri. Nah, ini ada sesuatu misalnya. Nah, itu pengaruh-pengaruh negatif tadi. Ya. Nah, hanya kita diminta apa untuk sering-sering kita membaca surat Al-Baqarah di rumah, ya. Sering-sering kita membaca zikir pagi dan petang misalnya, ya, karena kita tidak tahu pengaruh-pengaruh negatif itu kapan datangnya dan dari mana datangnya, tidak tahu. Ya, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita misalnya. Ya. Jangankan
berbuat jelek, yang baik saja sudah seperti itu, apalagi kalau kita berbuat jelek kepada tetangga atau yang lainnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan panjang lebarnya. Nah, ini kita lihat beberapa dalil keterangan ya dalam masalah ini. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab Sahih dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Dan beliau pernah juga mengutus salah seorang sahabat sebagai utusan ya untuk mendatangi satu kaum. Maka beliau berpesan sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya, alla yabqayanna fi raqabati ba'ilin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Jangan kamu biarkan ada ikatan ya, buhul ikatan pada seekor onta ya, atau juga binatang kendaraan atau binatang ternak ya, kecuali dipotong. Dipotong. Jadi biasanya itu ya suka ada ini, kalau kita di kampung atau antum yang ya pernah jadi orang kampung lah misalnya ya, punya sapi, punya kambing, punya kerbau, punya apa gitu kan. Kalau di sebagian Sumbawa, Lombok segala macam itu kan sapinya kan dibiarkan begitu saja. Sapinya, kerbaunya itu ada tandanya. Apa tandanya itu? Kalung tuh ya, Pak. Kalung kadang-kadang suka ada loncengnya. Kalau cuma sekedar tanda saja sih nggak apa-apa. Sekedar tanda aja, Pak. Oh, ini punya Bapak Fulan, oh ini punya si Fulan sebagai tanda. Karena itu dibiarkan kan, dilepas begitu saja. Nggak apa-apa. Tapi jika ada satu keyakinan tertentu gitu, maksudnya bahwasanya kalung tadi ini ya bisa menghilangkan, bisa menolak bala, penyakit, musibah atau segala macamnya dari binatang ternak itu. Nah, keyakinan yang tidak benar seperti itu harus dihilangkan. Makanya berpesan diputus. Karena itu tidak populer di kalangan orang Arab. Qiladah itu hanya dipakai ketika haji. Jadi disebut qalaid itu. Apa haji itu maksudnya? Binatang-binatang atau hewan-hewan haji yang akan disembelih itu ketika hari nahar tanggal 10 Zulhijjah sebagai hadi. Tamattu kan harus disembelih haji tamattu itu. Itu dikasih tanda. Kasih tanda itu macam-macam. Ada yang digunting ininya, telinganya misalnya. Ada yang badannya dikasih tanda, ada yang juga diikat misalnya. Dengan berbagai tanda. Tanda-tanda seperti itu haji tidak apa-apa. Tapi kalau ikatan-ikatan tadi ada keyakinan tertentu terhadap binatang ternak tadi, ya, atau juga pada anak-anak, maka itu tidak boleh. Potong. Menunjukkan apa? Nabi SAW menutup sekecil mungkin celah untuk masuknya kesyirikan, perbuatan syirik, keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang bisa merusak akidah seorang hamba kepada Allah Taala. Yang kedua, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Ruqyah, jimat-jimat dan pengasihan tadi ya, atau pelet-pelet tadi syirik. Saya bilang tadi, atau penjelasan di awal tadi, mana yang syirik, kapan dia dikatakan hukumnya syirik ya, sampai kepada satu kesyirikan, dan kapan dia dibolehkan. Kan gitu. Ya, tadi ruqyah misalnya jampi-jampi yang mana yang dihukumi sebagai jampi-jampi yang berisi kesyirikan. Ya, jika dia bertawasul dengan siapa? Dengan setan, dengan iblis, dengan penunggu-penunggu, dengan mbah-mbah dan lain sebagainya. Ya, keyakinan yang buruk tadi, ya, pada kekuatan-kekuatan gaib misalnya seperti itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Sama juga dengan pelet-pelet tadi, pengasihan tadi. Ya, jika dia bermain-main dengan jin, wa minar rijali wa minan nas, gitu kan, ya'udzuna bil rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Di sebagian manusia ada yang meminta bantuan-bantuan, pertolongan bermuamalah dengan jin, gitu. Maka tidaklah menambah jin itu kecuali kelemahan semata. Begitu ya. Begitu pula dengan jimat-jimat yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Ya. Nah, jimat-jimat ini sesuatu yang diikatkan pada anak-anak ya, untuk mencegah dari penyakit ain. Tadi sudah jelaskan penyakit ainnya. Tetapi apabila
yang diikatkan itu adalah Al-Quran, maka ada sebagian para ulama, ya ulama salaf yang membolehkannya. Meskipun jumhur ulama tidak membolehkan. Ya Al-Quran, kalau yang diikatkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Tapi sebaiknya jangan, ya karena Al-Quran itu kan bukan untuk itu gitu maksudnya. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk itu, tapi sebagai hudan linnas. Keberkahan Al-Quran dibaca, diamalkan, ya, dihafalkan, begitu ya. Jadi nggak perlu ditulis-tuliskan gitu. Ya kadang-kadang nih dituliskan, ya sebagian pada ayat-ayat Al-Quran, kemudian dimasukkan ke dalam tadi di kertas ada kain putih, kain hitam misalnya kayak gitu, ya. Kemudian diikatkan. Ya ada yang taruh di ikat pinggang misalnya, ada yang taruh dalam dompet misalnya, atau taruh dalam tas misalnya, ada yang di tempat dagangnya misalnya, di rumahnya, di kendaraan segala macamnya. Kan gitu, sebagian masyarakat kita melakukan itu. Ya, tidak dibenarkan juga. Ya, meskipun ayat Al-Quran yang dituliskan. Ya. Apalagi misalnya dia nggak tahu apa tulisannya, dia datang ke orang tua, ya, ke paranormal, ke orang pintar begitu dan sebagainya. Ya, kemudian pulangnya kasih hadiah tadi tuh nih, ditaruh di mobil, taruh di gerobak dagang, taruh di rukonya, ini taruh di pabriknya, ini taruh di apa misalnya, ya atau di tiang jembatan tol misalnya kan supaya nggak longsor dan sebagainya. Adik ketikan kayak gitu, ya. Akhirnya nggak tahu tuh bukan untuk itu ayat Al-Quran seperti itu, ya. Begitu. Kemudian tentang masalah ruqyah juga sudah disinggung, ya jampi-jampi, ya ini biasanya memang sangat tepat untuk ain dan humma, ya panas, ya penyakit panas yang atau demam yang tinggi. Dan tiwala tadi sudah disebutkan tentang pengasihannya. Man talaka syai'an wukila ilaihi, hadis dari Abdullah bin Uqaim. Siapa yang mengingatkan sesuatu pada dirinya, maka dia akan dibebani dengannya. Begitu, ya. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Ruwaifi', la'allal hayatu satatulu bika fa'akhbirin nas anna man aqada lihiyatahu wa taqallada wataran aw istanja bi raji dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Wahai Ruwaifi', ya semoga kamu diberi umur yang panjang, beritahukan pada orang-orang siapa yang mengikat atau mengepang jenggotnya, ya, atau juga mengikatkan satu ikatan pada dirinya, atau dia cebok istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Bahasa perbuatan-perbuatan itu bukan bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Keutamaan melepaskan atau memotong, ya, jimat-jimat, ya, dari seorang itu seperti memerdekakan seorang budak. Man qata'a tamimatan min insanin kana qadri raqabah, rawahu Waqi'. Ya, siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak, seorang hamba sahaya. Ya Allahu a'lamu bis-shawab. Demikian para jemaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala. Ya, semoga penjelasan ini bisa memberikan keterangan yang cukup gamblang bagi kita, ya, dalam kita melakukan ruqyah misalnya, ya, kemudian tidak memakai jimat-jimat, ya, atau juga tidak melakukan pengasihan-pengasihan dan bermuamalah dengan bangsa jin, ya, karena kita juga tidak tahu kebenaran mereka seperti apa. Ya, betul ada saudara kita dari bangsa jin yang baik, ya ada muslim yang ada, mukmin yang ada, tapi juga banyak di antara mereka yang tidak demikian. Sebenarnya kita tidak tahu hakikat dari saudara kita dari bangsa jin. Begitu, ya. Jangankan bangsa jin yang enggak kelihatan mata. Lah, sebangsa kita, sebangsa manusia saja, zahirnya, wujudnya baik, soleh, tapi ya kita tidak tahu perbuatannya, hatinya dan sebagainya. Ya. Nah, ini semua untuk menjaga kebersihan, ya, dan kemuliaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.